Halo semuanya, saya akan membacakan kalian buku dengan judul Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda. Ini bukunya keren banget. Ditulis oleh Ernest H. Gombrich. Buku ini diawali di bab 1 yang merupakan pengantar dari segala bab di buku ini yang bikin penasaran banget, yaitu berjudul Pada Zaman Dahulu. Saya akan mulai membacakan kalian buku ini dari bab 1. Pada zaman dahulu kala. Itu judul pada bab 1. Semua cerita dimulai dengan Alkisah atau kalau dongeng Eropa dengan pada zaman dahulu kala. Begitu juga cerita kita ini. Apa yang pernah ada pada zaman dahulu kala? Kamu dulu pernah kecil. Waktu berdiri saja nyaris tak mencapai tangan ibumu. Kamu ingat itu? Nah, kalau mau, kamu dapat mengarang cerita yang dimulai dengan pada zaman dahulu kala ada seorang bocah kecil atau gadis cilik, yaitu aku. Tapi sebelum itu kamu masih bayi. Kamu tidak ingat. Tapi kamu tahu itu. Ayah dan ibumu dulu juga kecil. Kakek dan nenekmu juga. Masa itu sudah berlalu lama sekali. Tapi kamu tahu itu. Kita kan suka mengatakan mereka itu sudah tua. Iya, tapi kakek dan nenek sendiri juga punya kakek dan nenek dan mereka pun juga bisa mengatakan pada zaman dahulu. Maka begitulah seterusnya. Makin lama makin mundur ke masa lalu. Boleh dikatakan di belakang setiap ungkapan pada zaman dahulu kala selalu ada ungkapan yang sama lagi. Pernahkah kamu berdiri di antara dua kaca cermin? Coba deh, kamu akan melihat kaca-kaca cermin memantul berderet terus-menerus, membentang semakin lama semakin kecil dan kabur. Tapi selalu masih ada lagi dan tak ada yang namanya cermin terakhir. Bahkan di tempat mata kita tidak dapat melihatnya lagi. Kamu tahu bahwa masih ada cermin lain yang memuat cermin-cermin berikutnya. Sama halnya dengan ungkapan pada zaman dahulu kala. Kita tak dapat membayangkan ujungnya. Kakeknya kakek dari kakeknya kakek. Aduh, pusing. Tapi coba ucapkan lagi perlahan-lahan. Lama-kelamaan pasti kamu dapat membayangkannya. Lalu tambahkan satu lagi. Dengan cara itu sampailah kita di zaman dahulu kala. Lalu di zaman purba. Terus menerus. Seperti pantulan kaca tadi. Akan tetapi permulaannya tidak akan pernah kita capai. Sebab di balik setiap permulaan selalu ada pada zaman dahulu kala lainnya. Serem ya? Dari bagaikan sumur yang tak kunjung kelihatan dasarnya. Apa kepalamu sudah pusing melongok ke bawah? Aku juga. Jadi, mari kita bakar secari kertas dan lemparkan ke sumur yang amat dalam itu. Pelan-pelan kertas itu akan jatuh makin lama makin jauh ke dalam. Nyalanya akan menerangi dinding sumur yang dilewatinya. Kau lihat? Terus makin ke dalam. Saking jauhnya sekarang sudah terlihat seperti bintang kecil di tengah kegelapan. Makin lama, makin kecil. Dan kita kini tidak dapat melihat lagi nyala kertas itu. Kiranya begitu juga ingatan kita. Kerjanya ibarat cahaya yang menerangi masa lalu. Pertama kita arahkan cahaya itu ke masa lalu kita sendiri, kemudian kita bertanya kepada orang-orang yang sudah tua. Kemudian kita mencari berkas dan surat-surat orang yang sudah meninggal. Dengan demikian kita dapat menerangi masa lalu yang semakin jauh. Ada gedung yang diperuntukkan khusus untuk menyimpan berkas kertas-kertas tua yang pernah ditulisin. Namanya arsip. Di sana kau bisa mendapati surat-surat yang ditulis beberapa abad yang lalu. Dalam sebuah gedung arsip, aku pernah memegang sepucuk surat yang isinya hanya berbunyi, "Mama sayang, waktu makan kemarin kami mendapat hidangan jamur truff yang lezat sekali.
peluk cium Wilhelm. Surat itu ditulis oleh seorang pangeran Italia yang masih kecil 400 tahun yang lalu. Jamur truffe adalah makanan yang sangat mewah. Namun yang bisa kita tangkap cuma kelebatan, sebab cahaya kita semakin cepat jatuhnya. 1000 tahun, 2000 tahun, 5000 tahun, 10.000 tahun. Pada waktu itu pun sudah ada anak-anak yang suka makan enak, tetapi mereka belum dapat menulis surat. 20.000, 50.000 tahun. Ya, orang pada waktu itu pun sudah mengatakan pada zaman dahulu. Lihatlah, cahaya ingatan kita sudah kecil sekali, lalu padam. Akan tetapi, kita tahu bahwa di luar itu masih ada sesuatu. Ada masa sebelum zaman purba dan pada masa itu belum ada manusia. Gunung-gunung belum kelihatan seperti sekarang. Ada beberapa gunung yang lebih tinggi. Untuk waktu yang begitu lama, hujan mengguyurnya dan melucuti permukaannya sampai gunung itu menjadi bukit. Sejumlah gunung lain belum ada ketika itu. Selama jutaan tahun, gunung itu tumbuh perlahan-lahan muncul dari laut. Sebelum munculnya gunung-gunung itu, malah sudah ada binatang di berbagai kawasan dunia, misalnya di Eropa Tengah. Binatang itu sama dengan satwa yang kita kenal sekarang. Mereka besar sekali, nyaris seperti naga. Dari mana hal itu dapat kita ketahui? Karena jauh di dalam tanah kadang-kadang ditemukan tulangnya. Waktu masih bersekolah di Wina, aku suka mengunjungi museum sejarah alam. Di sana orang dapat melihat tulang belulang binatang Diplodocus. Nama yang aneh bukan? Diplodocus. Lebih aneh lagi, binatangnya itu sendiri. Mau ditaruh di rumah, satu kamar tidak muat, 2 kamar pun tidak. Dia setinggi pohon-pohon yang paling tinggi. Ekornya sama panjang dengan separuh lapangan bola. Pasti berisik sekali kalau seekor kadal raksasa seperti itu. Memang Diplodocus tergolong jenis kadal raksasa atau dinosaurus. Melintasi hutan rimba pada zaman purba. Masa itu pun bukanlah permulaan. Dari situ masih dapat ditelusuri kembali ribuan juta tahun sebelumnya. Mengucapkannya memang gampang, tapi coba pikirkan sejenak. Kamu sudah tahu bukan? Berapa lama 1 detik itu? Kalau kita mengucapkan 1 dengan cepat, itulah 1 detik. Lalu berapa lama 1000 juta detik? 32 tahun. Nah, coba bayangkan berapa lama 1000 juta tahun tadi. Pada masa itu belum ada binatang-binatang besar. Yang ada hanya bekicot dan kerang. Jauh sebelumnya lagi malah belum ada tumbuh-tumbuhan. Seluruh bumi belum berbentuk dan kosong. Tak ada sesuatu pun. Tiada pohon, perdu, rumput, bunga, atau tanaman hijau. Yang kelihatan hanya batu-batuan tandus dan laut. Air laut yang kosong pula. Tanpa ikan, tanpa kerang, bahkan tanpa lumpur. Namun, kalau kamu menyimak bunyi ombak, apa yang diucapkannya? Pada zaman dahulu. Ya, pada masa yang lebih dahulu lagi. Barangkali bumi kita hanya segumpal awan gas saja. Seperti awan-awan gas lainnya yang jauh lebih besar yang pada masa ini dapat kita lihat melalui teropong. Selama miliaran bahkan ribuan miliar tahun, bumi mengitari matahari. Mula-mula tanpa adanya bebatuan, air, dan makhluk hidup di permukaannya. Lalu bagaimana sebelumnya? Sebelum itu bahkan matahari kesayangan kita pun belum ada. Hanya ada bintang raksasa yang sangat asing serta benda angkasa lebih kecil yang bergerak kian kemari di antara awan-awan gas di dalam ruang angkasa yang tiada batasnya. Pada zaman dahulu kala. Wah, di sini aku mulai pusing juga membungkuk ke bawah melongok masa lampau. Ayo, cepat kita kembali ke matahari, ke bumi, ke laut yang indah, ke tumbuh-tumbuhan, ke kerang, ke kadal raksasa, ke gunung-gunung kita, lalu ke orang-orang. Rasanya seperti pulang ke rumah sendiri, ya kan? Nah, supaya pada zaman dahulu kala itu tidak lagi menyeret kita terus-menerus masuk lebih jauh ke dalam sumur tanpa dasar tadi,
Mulai sekarang kita akan langsung bertanya. Stop. Kapan persisnya itu terjadi? Dan bila pertanyaan tersebut disertai dengan pertanyaan lain, bagaimana peristiwanya itu terjadi persisnya? Berarti kita sedang bertanya tentang sejarah. Kejadian di masa lampau yang penting bagi seluruh umat manusia, kita namakan sejarah dunia. Mari kita langsung mulai bercerita mengenai sejarah dunia itu. Demikian anak-anak untuk permulaannya. Penasaran kan? Asik banget untuk mengetahui sejarah dunia. Nantikan episode berikutnya.